Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ini segera akan mau dibor dan mau dibikin bor-boran sumur. Kalau kita mendapat uang 8 juta, harus kita cari uang 8 juta buat ngebor sumur. Ngumpulin uang dulu baru saya bor. Nanti entah kapannya, akhir bulan, entah bulan apa, saya tidak akan ngerti. Segera akan dibor rumah seperti ini. Rumah subsidi kayak gini itu harus dibor. Masa PDAM-nya mati terus, nggak hidup-hidup, kadang mati kadang hidup. Airnya PDAM-nya kayak gini. Makanya jangan pikiran pangkat lo apa, gaji lo berapa, terus luas kantor. Enggak, luasnya terus yang dikerjain kantornya terus aja, sepinter-pinternya kantor. Tapi rumahnya kayak gini, bentuknya sempit banget. Jadi akan ngerti semua seluruh dunia akhirat. Nanti diperbaiki, bikin dapur. Rumah yang tidak ada dapurnya seperti ini. Pangkat lo apa sih? Hah? Gaji lo berapa? Tapi rumahnya kayak gini, setornya mahal 1,8, tapi rumahnya ginian. Arsitek apaan kayak gini ya? Ntar yang mau dibor posisinya sebelah sini, pengeboran sumur segera dimulai. Besok dapat uang 8 juta. Sebelah sini, aturan sini, sebelah pipa atau sebelah utara dibor, pembuatan bor sumur. Segera dimulai pemboran sumur. Nah, nanti kamar yang keduanya bisa dibuat seperti ini dan langsung laju. Langsung dibikin aja, langsung ke sana. Mengikuti dinding ini, harus kebun ini diperbaiki semua pas. Sekalian ada kamar mandi juga. Ini kamar mandi umum biasa, tempat cuci, dapur. Oke. Dapur, meja makan di sini. Jadi perbaikan semua harus segera dimulai, karena rumah kayak gini, rumah apaan? Storenya mahal, asal bikin dindingnya kayak gitu semua. Entah kelebihannya berapa meter. Sudah kena tebing kayak gini, hancur. Jadi jangan pikirannya kantor doang ya, pangkat lo apa, gaji lo berapa terus. Jadinya kayak gini doang, blongan kayak gini, pintu depan sampai belakang blong. Dari mulai atap ini, sini, terus ke sini, terus sana. Nah, nanti bornya di bawah sini. Setelah di bawah sini, bornya di sini. Sini dapur dan apa, ntar dibikin. Kalau nggak bisa 3 meter ya 2 meter dapur. Secukupnya lah, biar bisa lantai 2 apa lantai 3 dibikin yang benar. Pusing, storenya mahal kayak gini, blong-blongan doang, nggak ditutup lagi atasnya. Gimana caranya biar pondasinya masuk ke dalam? Beli batu sungai. Jadi jangan pikirannya kantor doang. Kantor doang, pangkat lo apa, gaji lo berapa, akhirnya kayak gini. Bisa dikontrakin, ngikutin ini.
Ini kalau dipindah hebat ini, kalau bisa pindah sampai situ 5 meter cukup. Sampai ini ya. Kalau berani. Rumah kayak ginian ya, panas-panas. Wirosari entah kapan dibuatnya. Ini dulu sementara punya orang tua hibah dulu, ini gampang dikontrakin, dibikin yang rusak itu mengkelung gitu ya. Beratnya seperti apa kayak gini. Rumah kayak gini mendadak terpaksa 10 tahun lagi pensiun. Gimana lah kayak gini ya. Rumah kayak ginian doang. Semutnya banyak, belum jadi rumah. Hancur gue ya. Wirosari nggak jadi sebenarnya kalau nggak bikin ribut perang sama Babelo ya. Sudah jadi lantai 3 tanah kapling itu. Gara-gara tanah kapling. Ini pikiran saya sendiri. Aduh, kayak ginian doang rumah. Hancur. Mau tidur di mana? Keramikan kayak gini, jendelanya kayak gini. Allahu Akbar. Rumah apaan kayak gini? Rumah apa sih ya? Kalau rumah kayak gini nggak mungkin. Kamar mandi depannya nanti dibikin kamar mandi depan, di agak maju sedikit, belum bisa dibongkar karena masih subsidi. Rumah subsidi itu ya kayak gini. Kasus. Pintu depan sampai belakang kayak gini ya. Nanti terus dinding putar sana. Nambahin sendiri akhirnya dapurnya. Gimana storenya 1,8, dindingnya suruh itu sendiri memperbaiki. Berat. Paling lebih berat itu kamar mandinya jelek. Ya Allahu Akbar, kamar mandi kayak ginian doang. Nggak ada shower panas dingin, nggak ada kamar mandi keramik. Apaan kayak gini. WC-nya WC duduk dong, jangan kloset kayak gini. Kloset kayak gini berat. Aduh, anginnya dari sini ya. Nggak dari selatan, dari utara anginnya, jadi anginnya ke sini. Kalau rumahnya menghadap ke utara ya enak, ini menghadap ke selatan. Rumahnya menghadap selatan ya anginnya sulit dari utara. Aduh,
Rumah kayak gini, Allahu Akbar. Perbaikilah, perbaiki. Jangan kayak gini ya. Store mahal-mahal kayak gini. Ruang keluarga ndak ada. Ini bongkar ntar. Kayak gini dibongkar, terus dipindah. Itunya dibuang aja, klosetnya itu. Dibuang klosetnya, ganti duduk. Shower panas dingin. Jangan kayak gini. Setornya mahal kayak gini. Allahu Akbar, rumah apaan kayak gini, rumah apa? Kasus kayak gini. Mau besok mau dipotong gajinya kayak gini. RSSSSSS rumah susah selonjor sangat sempit sekali. Minimalis dikit, tripleknya dihancurkan, diminimalis semua. Yang keropos-keropos gini jelek sekali pintunya. Jendela perbaiki semua sementara kayak gini. Diminimalis semua, di atasnya kurang minimalis. Asal-asalan, yang penting jadi setornya sekian. Apaan tuh? Aduh. Yang bener dong bikin rumah itu. Jualnya jangan jual rumah kayak ginian. Kapling kayak di tanah saya 126 meter persegi. Nah terus dibikin gimana, store per bulannya berapa gitu dong. Namanya arsitek. Ini bukan arsitek, arsitok. Kuliah mahal-mahal. Pikirannya kayak gini doang. Di pantat nggak di atas tower. Kalau di atas tower ya nggak kayak gini bentuknya. Kalau otaknya di atas tower. Masih di pantat doang. Allahu Akbar, omah kaya iki, Allahu Akbar. Kasus, kasus, kasus. Blong-blongan ruang keluarganya nggak ada. Meja makan nggak ada. Meja makannya nggak ada, ruang keluarga nggak ada. Ruang tamu doang. Apaan nih? Jadi kamu harus ngerti ya. Ntar bisa dikontrakin, kalau laku dikontrakin, dapat uang buat bikin rumah yang kaplingan, tanah kapling milik orang tua yang keras, sudah dihibahkan ke saya. Jadi perlu hati-hati ya. Jadi semua orang pasti akan terasa semua ingin seperti saya ingin.
Karena kekerasannya tidak ada, dari dulu dikerasin terus tahun 90 sampai 2000 baru di pabrik akhirnya kayak gini ya. Aduh, rumah apaan nih, rumah apa kayak gini. Saya kalau punya rumah kaplingan, nggak rumah tapi kaplingan, bentuknya seperti yang digambar saya bikin beneran. Nggak kayak gini. Sudah hancur, di atasnya mengkelung lagi. Namanya juga subsidi itu ya kayak gini. Jangan dibongkar dulu, ntar berat kalau dibongkar dulu. Subsidinya hilang, angsurannya juga hilang, bilangnya gitu. Aduh, pusing. Pikirannya mendadak, pikirannya kepentingan diri sendiri. Teruskan sampai meninggal, sampai kiamat. Sampai tua meninggal pun pikirannya mendadak doang. Kasus. Kalau dibikin lantai 2 apa lantai 3 naik ke atas mending. Naik ke atas. Gimana mau bikin lantai 3 lantai 2 nggak jadi-jadi. Segera akan dibor rumah ini, bor-boran. Nggak ada rumah yang mau dibor sumurnya, itu nggak ada. Yang penting rumah jadi PDAM, nggak keluar airnya, berisik terus. Ya iya, pikirannya di pantat. Kalau nggak di pantat, di atas tower pikirannya ya gimana bikin bor. Segera dibor sumurnya. Bor sendiri, bikin dapur sendiri, akhirnya kayak gini doang. Kasus. Pengeborannya segera dimulai, ingin lihat bor yang seperti di tanah kapling milik gua sendiri. Milik orang tua tapi sudah diserahkan ke saya. Kalau ini pikiran saya sendiri bisa dikontrakin, bikin rumah tanah kapling. Belum saya pensiun 10 tahun selesai ini, 10 tahun. Besoknya 10 tahun besok selesai, saya sudah tidak di perusahaan, harus jadi semua di sini dan tanah kapling. Kalau nggak berisik itu sudah jadi dulu ya, enak. Yang 5 tahun kemarin sudah dikontrak-kontrakin, dapat duit. Akhirnya mendadak diseneng-senengin, disuka-sukain, mendadak, terlambat, terus pikiran apa lagi lo, kurang cepat, tepat, cepetin yang kayak gitu. Gak bisa mikir 24 jam, satu hari satu malam. Pikirannya kayak jam dinding dong mikir. Jangan di pantat terus, di atas tower. 24 jam kerja.
Gimana kok nggak ada bornya rumah kayak gini? Perlu dibor. Gimana rumah kok kayak gini kurang apanya? Mahal-mahal kayak gini, kurang semua. Lantai 3 tempat sholat ndak ada, mau sholat di mana? Hancur, hancur negara, hancur rakyatnya remuk. Rumah apaan nih? Rumah kandang sapi. Buat pegangan ini. Teman-teman yang tidak bisa dibelikan orang tuanya kenapa? Jauh, luar pabrik, dalam pabrik, entah kantor PNS, entah presiden direksi, sampai manajer, sampai bawahan pun tidak ada orang tua yang seperti saya ini. Jauh banget. Ditampar dulu dari kecilnya, dikerasin. Pergaulan sama pemabuk, hura-hura pemabuk lagi. Sejak tahun 1990 sampai 2000 baru di pabrik, ngajaknya perang. Masih ada pemabuk terus. Tahun-tahun sekarang yang lahir tahun sekarang itu nggak akan ngerti. Tahun 2034 kayak gini nggak akan ngerti. 2034, 2040 nggak akan ngerti. Nggak akan ngerti dulunya. Akhirnya anaknya pada gelandangan semua. Orang tuanya kurang keras. Punya anak kayak gini, nggak punya anak kayak gini. Hancur. Suruh aja nikah-nikah orang tua tahun-tahun sekarang, suruh nyuruh aja bisanya. Pikirannya mentah istri itu. Kalau pikiran matang ya mas, saya mau proses. Saya mau cari uang buat biar bisa kayak lantai 3 apa lantai 2 yang keinginan mas. Biar bisa ditempati bersama apa gimana. Nggak ada, perempuan sekarang itu nggak ada, hura-hura semua sampai kiamat. Jauh sama saya itu jauh, sampai langit 1 juta, langit 2 juta pun jauh. Jadi ngerti ya, kayak gini tuh apaan nih? Biar puas melihat rumah yang jelek kayak gini. RSSSS, rumah susah selonjor sangat sempit sekali.
Ah, rumah terpaksa yang namanya pemikiran sendiri buat masa depan kita. Masa depan kamu apa kalau kamu nggak punya apa-apa? Dipikir orang tua mateng-matengan nggak bisa. Ingat, ingat. Sejak belum bekerja sampai sudah bekerja baru tahun 2000. Kekerasan orang tua semakin meningkat dan meninggi akhirnya. Itu adalah rumah yang belum jadi kaplingan. Masih kapling. Kalau ini rumah kayak ginian doang. Permisi, rumah terpaksa akhirnya kayak gini doang. Kasus. Dibuka lagi, ditutup lagi. Karena jeleknya kayak gini. Aduh. Diperbaiki terus semua, perbaikan semua. Dibor. Mau bikin bor sumur enggak? Bor segera pengeboran dimulai. 8 juta cari uang. Pengeboran dilaksanakan tugas. Omah opo keong?
Panas leh. Nara panas mono panas lur. Cari yang dingin itu sulit, makanya saya mau cari yang dingin. Yang dingin. Carinya yang dingin. Carinya yang dingin. Nah, cari yang dingin. Nah, kayak ginian. Cari yang dingin. Nah. Rumah subsidi. Rumah setor 8 juta, 9 juta. 1.800.000 subsidi. Haha. RSSSS. Kaplingannya belum dibikin. Kalau bisa kredit kapling, mending kreditnya rumah. Kredit kapling 126 meter persegi sekarang sudah nggak ada. Koperasi pabrik Primatek itu kayak gini, beda dengan luar pabrik. Makanya ceritanya gampang dulu ya, kan tahun-tahun sekarang ngancur. Makanya cerita nenek kakek gampang dulu sampai buyut cangga. Sekarang ngancur kan, beneran hancur. Jangan menang sendirinya aja doang. Gaji lo berapa, pangkat lo apa, kantornya dulu diselesain, kerjain, baru mikir bagaimana rumahnya biar minimalis, bagus. Nggak ada pikiran kayak gitu, nggak ada. Jauh, langit 1 juta pun jauh, apalagi langit 2 juta. Teman-teman jauh semua sama saya. Disiksa hidupnya, merintis tidak dikuliahin. Kata-kata kayak gini akhirnya seperti ini ya. Akhir ayatnya. Aduh, rumah kayak gini, rumah apa rumah? Rumah mainan apa rumah beneran? Kalau rumah beneran nggak kayak gini. Ada garasi mobilnya, mobil masuk. Harusnya kan mobilnya masuk, kasih garasi mobil apa gimana? Nggak ada lantai 3-nya lagi naik ke atas lantai 3 apa lantai 2. Aduh, beong. Kayak ginian doang. Kasus negara hancur, rakyat remuk terus sampai kiamat. Kepentingannya sendiri terus, akhirnya anaknya pusing, bapaknya mintanya ini, anaknya kayak gini. Beda pikiran. Nggak ngikutin anak, arusnya anak kayak gini, bapak tinggal nonton aja gimana ya. Nggak ada pikiran kayak gitu. Gara-gara pangkat lo apa sih? Hah? Pangkat kamu apa? Gaji lo berapa? Sejauh mungkin kayak gini ya. Nanti ada perumahan kayak gini tapi bisa dibor, nggak ada yang lain, saya bisa ngebor sumur. Pengeboran sumur segera dimulai, dilaksanakan tugas kami. Aduh biung rumah kayak ginian. Oh, gimana nih?
Aduh, keluarnya kecil banget. Keluarnya kecil banget, nanti bikin bor ya, bikin sumur bor. Tidak kecil kayak gitu, lebih besar bor. Mahal-mahal kayak gini doang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikontrol lagi, barangkali belum dikunci. Penting ini. Mau tidur di mana? Nggak ada tempat tidurnya. Kasur, nggak ada kasur. Lemari, nggak ada. Gimana nih, subsidi apaan nih? Sendiri semua, tidak dari kantornya. Kantor pemasarannya harus komplit dong. Kalau store-nya mahal. Store-nya mahal, kasurnya ndak ada. Kayak gini doang. Buset. Kamar mandi depan, tetap kamar mandi depan. Kamar mandi, kamar tidur utama plus kamar mandi WC jadi satu ruangan, berarti depan. Yang kosong itu sebelah barat. Yang sebelah timur biarlah. Pusing mikir kayak gini doang, gara-gara mendadak orang tua keras. Pikiran sendiri terus dari start awal sampai akhir ayat, sampai mau pensiun. Tidak apa anak yang mau dijalani, tidak ada. Kantor aja pikirannya, kantor. Pensiun makan rumput. Pensiun makan rumput sama daun. Sepinter kantor kayak apapun, jauh. Suruh mana saja. Tetap jauh bro. Masalahnya itu mepet. Tuh mepet kan. Mepet pagar.
Rumah kamu. Rumahmu kayak gitu. Rumah hutang harus Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum, tuan rumah. Rumah siapa? Aduh, tibor ya, cepet-cepet tibor nih. Kalau nggak cepet tibor hancur ini. Rumah pada kayak ginian semua, rumah apaan kayak gini? Nggak ada jendelanya sendiri lagi.
Harusnya dikasih. Itu namanya pikiran kurang matang lagi. Kurang matang itu ya kayak gitu, nggak ada jendelanya. Kasus cuma satu utama aja, kamar utama yang ada jendelanya. Pikirannya susah banget bikin rumah kayak ginian. Harusnya kasih jendela lagi sebelah mana gitu. Kalau mikir asal-asalan doang itu ya kayak ginian. Jendelanya cuma satu doang. Harusnya jendelanya dua, ruang tamunya. Jendelanya satu, langsung kamar mandi. Apaan tuh? Kasus. Selama lagi masih dibikin kamar mandi depan ya. Kamar mandinya sebelah sana bongkar. Itunya bongkar jendelanya, masuk kamar mandi, bikin kamar mandi utama, kamar tidur utama plus kamar mandi WC. Dibikin sebenarnya ini juga ntar kamar tidur keduanya ini bongkar sampai ke belakang ya, sampai ke belakang sana tuh, sampai ke belakang, kasih kamar mandi juga sampai mepet dinding itu ya, sampai mepet dinding ya, bongkarin aja ntar. Kayak ginian pikirannya sulit banget. Atasnya tebing banget loh, tebing loh, kejatuhan rumah dari atas. Keras banget banjir. Wah keras banget nih, untung keras banget, keras banget, keras banget, untung keras, tadi pagi mati. Keras banget tuh. Tebingnya banget tuh tebing.
Berkelana itu tanah kapling milik saya sendiri, milik orang tua, tapi diserahkan saya. Kalau ini subsidi itu terpaksa, tidak dari 5 tahun yang kemarin, 6 tahun kemarin dipikirkan biar bikin kayak gini tuh buat kontrakin. Nggak ada orang tua mikir kayak ginian. Nggak usah yang aneh-aneh, ini tuh aneh-aneh karena pikirannya kantor doang. Jadi kayak gini ya, yang bukan kantor aja kadang kayak gitu sama ngomongnya. Jadi anaknya pada terlantar semua, pikirannya ndak ada yang matang semua. Setengah matang, nggak matang di atas pohon mangga, masih setengah matang. Permisi, terpaksa. Akhirnya rumahnya kayak gini. Terpaksa. Tolong. Rumah kayak gini apaan? Tolong. Tolong. Pusing. Kepala mau meledak. Kepala gua meledak gara-gara rumah kayak ginian. Nggak ada kredit tanah, dibikin minimalis sendiri. Malah kredit rumah, akhirnya kayak gini. Mau masak di mana? Mau tidur di lantai 3 mana? Kasus. Kalau saya gajinya seperti kepala bagian 9.300.000, 5 juta ditabungin, 4 juta buat makan lebih-lebih loh. Psikologi otak normal. 9.300.000 pimpinan gaji segitu. Makanya tuanya pada hancur, berisik terus. Akhirnya kehancuran meningkat, tidak, malah menurun, meningkat dan meninggi. Kata-katanya gitu terus, ingin tuanya tidak kerja lagi gimana caranya? Tuanya tidak ingin kerja lagi gimana caranya? Tetapi cara menata biru-biru merahnya belum tercapai setinggi langit sampai 2 juta langit atau 1.000 langit. Wong 7 8 langit aja, berlapis-lapis langit, 8 langit. Belum pasti kayak gitu, apalagi 2 juta, jauh.
Hitung-hitungan biru-biru merah-merah itu pinter gua daripada lo. Makanya jangan macam-macam lo. Ame gue. Setelah ini gua mau bersih-bersih, lantainya dibersihin biar tidak kotor. Bersihin semua baru kita mau mandi. Nggak ada kamar mandinya, mandi di rumah orang tua. Karena rumah subsidi itu kayak gini, jelek. Jadi kalian akan ngerti ya. Kalau ngerti ya jangan kamu meniru seperti saya ini, sulit sekali kalau meniru. Ya, jangan kau tiru seperti gua ini. Allahu Akbar. Rumah kayak gini. Aduh, biung, aduh biung, aduh biung. Aduh biung, aduh biung, aduh biung. Membahayakan itu, kejatuhan dari atas tebing kamu mati nanti, meninggal dunia kamu. Nggak kelihatan patoknya ya, berarti mata lu nggak kelihatan. Nah, cek lagi, jangan sampai kita terbuka. Masalahnya rumah subsidi. Setelah ini gua mau bersih-bersih lantai ya. Biar tidurnya enak. Sebelah sana bagus deh. Sebelah sana tuh, bagus banget tuh deh. Bagus banget tuh sebelah sana tuh, bagus. Tapi kena sinar matahari ya kayak gini. Oh, jadi tuh. Nih, rumah apaan nih? Dibor ya, segera dibor. Pengeboran sumur segera dimulai, laksanakan tugas kami. Rumah kayak gini mau dibor sumurnya, dibor, pengeboran sumur segera dimulai. Rumah siapa nih kayak ginian? Sebenarnya kalau orang tua tidak bikin berisik, tidak emosi ya,
Teringat terus sampai kiamat, sampai orang tua meninggal pun teringat terus, tidak hilang-hilang pikirannya. Ya, kayak ginilah kehancurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman dan saudara-saudara, tidak ada yang bisa seperti Iksan ini. Akan jauh dan jauh sekali. Akan merasakan pahitnya seperti apa yang dijalani ini, hidup di bumi ini. Seperti hati diiris-iris punya orang tua, pangkat dan jabatan gaji tinggi. Seperti apakah jalur-jalur kita? Bisa mempelajari semua dan bisa mempelajari sedikit demi sedikit menjadi akan bukit. Jangan mengikuti arus yang dulu-dulu kuno, yang nggak bisa baca tulisan, yang kayak gini, nggak bisa minimalis, jadinya maju sedikit pikirannya. Biar seluruh dunia puas, rumah kayak gini nggak ada bor sumurnya. Bor sumur mana? Bor pengeborannya nggak ada, jauh banget bor-borannya. Jadi akan ngerti seluruh dunia dan akhirat itu. Teman-teman, jauh banget seluruh dunia akhirat. Belum pasti orang sekaya apapun, bermobil banyak pun belum pasti orang tua membelikan seperti ini. Tanah kapling dan rumah ini. Tanah kapling ntar dulu. Tamparan-tamparan, pukulan dari orang tua ndak ada semua. Pergaulan yang hura-hura pemabuk, hahaha akan jauh. Kalau otaknya bapak saya semua makmur kayak gini semua, kayak kamu semua, Iksan. Ya gitulah jalan hidup kita, jalani aja terus sampai pensiun, lunas ini dibikin baru dan nanti dibikin minimalis lantai 2 atau 3 naik ke atas. Dikontrakin nanti bikin rumah yang punya orang tua tanah kapling. Punya orang tua diserahkan ke saya. Nggak bikin tenang anak, tapi putra putrinya kayak gini hancur terus. Ingat, ingat. Jangan sampai tidak ingat. Sampai kiamat pun, sampai meninggal pun masih ingat terus tajam. Kekerasannya seperti petir mau hujan, petir kilap, dar der dar der. Di pabrik lihat anak buah kayak ginian, anak sendiri kayak gini, pelajaran dunia akhirat. Jadi akan bisa mempelajari, semua akan sempit, tidak luas seperti saya ini. Jauh dan jauh banget. Jadi akan ngerti ya. Teringat terus, tidak ada habisnya. Dibikin yang bagus, jangan kayak gini sementara kayak gini. Kalau sudah 5 tahun atau pensiun pertama 10 tahun selesai, saya sudah tidak di perusahaan, harus mikir panjang lagi. Jangan mentah aja. Punya rumah 2 tapi dikontrakin satu-satunya buat pegangan. Gua dibilangin jodoh susah kayak gini, susah semua dari orang tua. Saya seneng, orang tua nggak seneng. Saya seneng, orang tua nggak seneng. Terus bolak-balik. Ingat kayak gitu itu ingat. Kamu nggak dijodohin karena diputusin orang tua lo. Yang jodohnya gampang, rezekinya sulit. Terbalik, garisnya sudah ada, garis titik temunya. Kuliah mahal-mahal nggak ada mutunya. Begitulah hidup di bumi itu. Gua dikatakan bego, akhirnya berhasil. Bego penyakitan kayak gini, kejang-kejang kayak ayam dipotong.
Tapi berhasil lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bersih-bersih, mau bersih lantai. Setelah bersih-bersih lantai, mandi di rumah orang tua sementara, namanya juga sementara. Karena rumahnya kayak ginian. Nggak dibeliin tanah kapling, kredit tanah kapling diminimalisir sendiri, nggak. Bersih-bersih dulu, di lantainya bersihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.